Prasyarat argumen mereka tentang penyelamatan di medis dan lain sebagainya hanya bisa berjalan ketika setiap manusia itu baik bak malaikat, punya rasa bijak dan kepintaran yang sangat tinggi untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Padahal saya katakan, ketika dari awal teknologi ini sangat canggih, yang akan terjadi adalah jalan-jalan melakukan kriminalitas akan semakin banyak, masyarakat jadi korban dan kehancuran umat manusia akan terjadi. 4 kontribusi dalam perdebatan saya: 1 kontekstualisasi, 2 bidasan, 3 beban pembuktian, tapi 4 isu dalam perdebatan. 1 kontekstualisasi, ada 2 poin yang saya ingin tegaskan. 1, bagaimana bentuk singularitas teknologi akan terlihat. Ini terlihat ketika teknologi-teknologi yang ada di status quo itu melampaui batas pengendalian dan kontrol manusia itu sendiri. Contohnya ketika orang meninggal bisa dihidupkan kembali dengan teknologi menjadi hidup sampai 500 tahun, tubuh manusia bisa disatukan dengan robot supaya jadi manusia power dan lain sebagainya. Tapi 2, apa yang kami mau di status quo? Kami mau teknologi yang ada tetap bisa dikendalikan oleh manusia alias masih berada dalam perintah manusia itu sendiri. Ini sudah cukup pada akhirnya, karena lihat di zaman dahulu ketika kita bahkan susah untuk bertemu dengan teman atau orang terdekat kita harus komunikasi dan antar surat dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang tinggal klik akun telepon. Atau ketika contoh lain, ketika misalnya dulu kita harus cari berita untuk lewat koran dan lain sebagainya, sekarang kita tinggal research di Google atau ChatGPT. Artinya di sisi kita, teknologi yang ada itu berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman tersebut, sehingga pada akhirnya teknologi sisi kita juga nggak akan stagnan, dan ini juga akan diiringi dengan pendidikan yang seimbang dengan masyarakat itu sendiri. Masuk kepada bidasan, ada 2 bidasan yang ingin saya sampaikan. 1, mengenai mereka bilang masalah struktural hanya bisa diselesaikan dengan singularitas teknologi. Ada 2 respon di sini. 1, saya rasa pada akhirnya mereka nggak pernah jelasin eksklusivitas yang dimiliki singularitas teknologi dari hal-hal lain yang tiba-tiba bisa jadi solusi masalah struktural. Di saat sebenarnya teknologi status quo itu aja udah cukup. Tapi kalaupun teknologi status quo nggak cukup, saya rasa ada alternatif lain seperti misalnya perbaikan kebijakan politik pemerintah, partisipasi komunitas atau aktivis yang menyuarakan isu kemiskinan, pelatihan pekerjaan, ataupun perbaikan kualitas pendidikan untuk mendapatkan SDM yang lebih berkualitas pada akhirnya dan menciptakan inovasi dalam kehidupan seperti ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kedua, saya rasa masalah struktural akan lebih parah di sisi kamu, timbul masalah-masalah baru. Karena gini juri, sadari manusia itu nggak akan pernah puas dan mau keuntungan. Ketika ada suatu hal yang sangat canggih datang ke hidup mereka akan ada insentif menggunakan teknologi tersebut demi keuntungan pribadi mereka. Misalnya ketika suatu organisasi ilegal menggunakan hal ini untuk membuat narkoba mereka jadi nggak terbatas, ataupun ketika peneliti nggak tahu cara manfaatin teknologi karena notabene pendidikan teknologi ini masih di atas kapasitas otak kita, sehingga pendidikan masih belum bisa menyandingi perkembangan teknologi yang gila ini. Bisa aja teknologi ini jadi bumerang, misalnya jadi nuklir dan memusnahkan semua umat manusia. Makanya kalau mereka cuma base case dan nggak pernah jelasin kenapa sekalipun ada masalah-masalah seperti ini itu nggak apa-apa, bohong argumen mereka. Tapi kedua, mengenai check and balance, ada 2 respon. 1, tentang institusional pemerintah. Saya rasa justru teknologi yang secanggih ini akan dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik. Karakteristik pemerintah itu mau kekuasaan, mereka mau di-vote sama masyarakat. Ketika ada singularitas teknologi, mereka akan sangat gampang untuk memanipulasi suara rakyat, memudahkan praktek cuci uang mereka. Makanya pemerintah akan punya insentif untuk melonggarkan regulasi dan sebagainya. Atau ketika perusahaan-perusahaan yang mau pakai teknologi untuk agenda-agenda bahaya, mereka tinggal sogok aja pemerintah sehingga pemerintah tutup mulut dan lain sebagainya. Tapi kalaupun ada pemerintah yang benar-benar bersih, saya rasa pada akhirnya teknologi ini akan tersebar dalam berbagai sektor seperti kesehatan yang tadi lawan bilang. Makanya akan sangat banyak aktor yang terlibat di sini, akan banyak kasus-kasus kriminalitas, dan pada akhirnya mereka pintar manfaatin teknologi untuk membuatin diri mereka, sehingga mereka akan susah ketangkap pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kedua, tentang normatif masyarakat pada akhirnya hanya akan mengutamakan kepentingan pribadi mereka untuk bahagia dan menikmati teknologi ini. Karena ketika singularitas teknologi ini muncul, akhirnya masyarakat akan menormalisasi segala bentuk penggunaan teknologi dalam setiap aspek kehidupan mereka. Makanya normal dan sebagainya itu akan dikesampingkan. Masuk ke beban pembuktian, 2 beban pembuktian. 1, bagaimana teknologi tanpa singularitas justru membuat status quo lebih baik, tapi 2, bagaimana ini mempengaruhi perekonomian suatu negara bahkan dunia dalam jangka panjang. Isu pertama, bagaimana teknologi tanpa singularitas justru membuat status quo lebih baik. Singularitas teknologi menentang kehidupan manusia, juri. Bayangkan ketika setiap teknologi di luar kapabilitas manusia itu terjadi status quo. Contoh seperti ini, kamu mengidap kanker dan ketika ada singularitas teknologi ini, kamu bisa laser sel kanker kamu dan 5 menit kemudian kamu jadi sehat. Ketika ini terjadi ke banyak masyarakat yang bahkan menginginkan hidup yang abadi, akan sangat masif orang-orang bisa sembuh cepat dari penyakit yang mereka alami. Ketika semua orang sehat, artinya populasi masyarakat akan sangat bertambah, bahkan menjadi over. Kelahiran akan sangat banyak, namun kematian bahkan menjadi 0% karena semua masyarakat menggunakan teknologi ini. Apa jangka panjangnya? Ini akan berakibat fatal. Terjadi kelangkaan pangan karena semua orang butuh makan, kelangkaan lahan untuk tempat tinggal, kelangkaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, memicu kekacauan dunia. Makanya ketika sisi proposisi bilang ini akan menyelamatkan dunia medis, ini bohong, karena pada akhirnya ini hanya akan membuang semua esensi kehidupan. Orang-orang nggak akan peduli dengan kesehatannya karena semua bisa diselesaikan dengan teknologi dan sebagainya, bahkan nggak hargain dokter itu sendiri. Tapi di sisi kita, status quo akan jauh lebih baik tanpa singularitas teknologi ini, karena prasyarat manusia untuk menjadi lebih baik secara kemampuan kognitif dan belajar dari kegagalan adalah ketika harus menghadapi suatu masalah itu secara langsung dan memikirkannya secara kolektif untuk mengembangkan inovasi teknologi dengan otak mereka masing-masing. Misalnya apa? Ketika 6 tahun lalu virus COVID menyerang, peneliti menggunakan otak mereka untuk membuat vaksin, pemerintah menggunakan otak mereka untuk memberikan kebijakan tepat seperti lockdown, masyarakat menggunakan survival skill mereka untuk jaga kesehatan dan sebagainya. Artinya ada bentuk perjuangan dan kerjasama antar pihak, orang-orang dengan SDM tinggi ataupun orang-orang dengan masyarakat skill yang bagus diperlukan di dalam kasus ini. Tapi di sisi kalian, masyarakat akan bergantung sepenuhnya pada teknologi, sehingga
karena teknologi bisa menyelesaikan masalah apapun. Makanya skill, prestasi, bahkan nggak pernah dihargai sisi kamu. Value hidup seseorang menjadi ditentukan dari seberapa kuat teknologi yang digunakan, dan bahkan proses dalam kehidupan nggak akan pernah kalian anggap lagi. Karena pada akhirnya teknologi itu kerja instan dan lain sebagainya, makanya kalian nggak pernah menghargai proses dan lain sebagainya. Akibatnya jangka panjang, ini akan menurunkan kemampuan kognitif otak manusia untuk bekerja keras. Manusia sisi kalian hanya akan terbiasa disuapin aja sama teknologi pada akhirnya, dan nggak punya kemampuan survival skill dan sebagainya. Tapi isu kedua, bagaimana ini mempengaruhi perekonomian suatu negara bahkan dunia dalam jangka panjang. Saya rasa gini, ketika singularitas teknologi justru terjadi, artinya teknologi akan sangat sempurna dan serba bisa. Mereka bahkan bisa menguasai skill dalam waktu cepat dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini akan sangat berbahaya karena ketika teknologi sebagus itu, tenaga mereka akan jauh lebih diperlukan dalam berbagai proyek, bahkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia. 4 analisis kenapa ini buruk. 1, karakteristik perusahaan itu profit oriented, artinya mereka akan mau untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Makanya mereka akan mungkin untuk lebih menggunakan teknologi ini. Karena kalau cari pekerjaan masyarakat, mereka perlu gaji, mereka perlu mengadakan interview, seleksi satu-satu dan lain sebagainya yang sangat ribet prosesnya. Ini yang akan membuat perusahaan akan lebih memilih teknologi itu sendiri. Tapi 2, ketika ini masif, artinya masyarakat akan kesusahan mencari pekerjaan karena semua teknologi kerja itu digantikan dengan mesin-mesin teknologi yang secanggih itu, termasuk dokter sekalipun digantikan dengan robot. Masalahnya prasyarat seseorang dapat penghasilan adalah bekerja. Namun ketika bahkan lapangan kerja susah diakses, masyarakat akan sangat sengsara pada akhirnya nggak dapat penghasilan dan sebagainya. Tapi 3, ketika banyak masyarakat yang pengangguran, artinya daya beli masyarakat juga akan sangat berkurang. Masyarakat akan menghemat uangnya hanya menggunakannya untuk membeli kebutuhan pokok saja, sehingga sikap-sikap konsumtif akan menurun pada akhirnya, penghasilan negara tersebut, ekonominya akan menurun pada akhirnya. 4, ini juga akan sangat merugikan aktor rentan. Ketika kan sangat banyak pekerjaan yang hilang dan digantikan oleh teknologi, misalnya petani digantikan dengan teknologi pertanian, nelayan yang diganti jadi perahu robot dan lain sebagainya. Masalahnya aktor rentan yang tinggal di daerah pedalaman itu punya keterbatasan skill, karena pendidikan mereka sangat terbatas. Akibatnya apa? Mereka akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru lagi, kehidupan mereka akan semakin susah, bahkan nggak punya penghasilan sama sekali untuk menghidupi keluarga mereka. Akibatnya kelaparan bahkan kematian akan terjadi di mana-mana. Bahkan ketika ada wabah penyakit sekalipun, mereka nggak akan bisa beli obat atau teknologi apapun lagi karena nggak punya uang dan sebagainya. Komparasinya apa? Pada akhirnya di sisi kalian, masyarakat bahkan aktor rentan yang seharusnya memiliki hak pekerjaan menjadi sangat susah untuk mengakses pekerjaan itu sendiri karena semuanya telah digantikan oleh robot yang canggih. Pengangguran bahkan krisis ekonomi bisa terjadi di sisi kalian, atau bahkan memakan korban jiwa itu sendiri karena nggak ada pembatasan teknologi di sisi kalian. Sedangkan di sisi kita, ketika teknologi nggak mengalami singularitas, artinya ini tetap berada di bawah kontrol manusia. Kita tetap bisa memprediksi majunya teknologi tersebut pada akhirnya, sehingga teknologi tetap bisa digunakan dalam bidang tertentu di pekerjaan saja, dan masyarakat di sisi kita tetap bisa mengakses pekerjaan dengan luas. Tapi kenapa tim kita menang? Tim kita menang karena kita berhasil menjelaskan pada akhirnya sebenarnya singularitas teknologi ini juga nggak urgent pada akhirnya, karena alternatif lain seperti teknologi ataupun kebijakan pemerintah yang sebenarnya harus dirubah pada akhirnya. Makanya bangga jadi tim oposisi.